Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur, kita masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan insyaallah dilanjutkan dengan kajian subuh dengan materi tasawuf. Salawat dan beriring salam senantiasa marilah kita sampaikan kehadiran junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca termasuk kita dalam golongan umat yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap minggu kedua kita akan mendengarkan kajian dengan materi yakni tasawuf yang akan disampaikan dengan oleh guru kita yakni Guru Buya Rusdi, dan alhamdulillah beliau berhadir di tengah kita semua untuk menyampaikan materinya. Sebagaimana biasa nanti setelah penyampaian materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab berkenaan dengan materi yang disampaikan kepada materi-materi lain di luar materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Kalau ingin ditanyakan dipersilakan. Oleh karena itu, sikat saja Bapak Ibu hadirin untuk mendapat ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka kajian subuh kita pada hari ini dengan bersama-sama kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Buya Rusdi untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridha maksudi amini mahabbataka Muhammad. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita ditakdirkan Allah hadir bersama di Masjid Ibrahim dalam rangka kita melaksanakan salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan amal tersebut. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ada zikir di tingkat mutalakan, ya, yaitu ingat hati kepada Allah, maka disebut zikir hati. Zikir yang tersembunyi di dalam hati. Dia tidak disebut dengan lisan, tapi hanya disebut dengan hati saja. Sebagaimana yang diperintahkan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Fadzkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu. Ini zikir hati, zikir yang tersembunyi di dalam hati. Kemudian ada zikir yang ketiga, yaitu zikir yang disebut zikir hakikat. Nah, zikir hakikat ini dirasa. Kalau zikir di dalam hati, zikir hakikat juga. Kalau zikir hakikat dirasa. Bagaimana kita merasakan? Yang keempat, zikir ma'rifat itu dipandang. Caranya dipandang, jadi caranya beda-beda. Kalau di syariat diucapkan kuat, kalau kita rekat ingat, kalau di hakikat biasa, kalau di ma'rifat dipandang. Nah, keempat-empat model zikir ini sebenarnya terakumulasi di dalam sholat. Jadi semuanya ini terpakai ketika kita sholat. Jadi tidak parsial. Kalau saya kepingin di kesehariannya saja, nggak bisa. Kalau saya kepingin zikir yang diingat saja. Jadi ketika kita memakai zikir yang empat ini, itu terakumulasi di dalam sholat. Yang diucapkan, yang berbuat, yang beringat, yang dirasa, yang dipandang. Nah, makanya ini saya katakan bahwa bagaimana kita memakainya. Nah, kalau saya dipakai itu bukan hanya ketika sholat, sampai kita beraktivitas dengannya dalam kehidupan kita di luar sholat, itu juga terpakai. Jadi kita jalan, kita bekerja, kita berdiri, duduk. Nah, empat zikir ini sebenarnya harus berakumulasi dan harus terpakai. Itu diucapkan, diingat, dirasa, dipandang. Nah, bagaimana caranya zikir yang diucapkan? Kalau diucapkan ini yang sudah kita kaji dan kita pelajari itu adalah zikir jahar dengan kalimat la ilaha illallah. Ini yang disebut afdhalul zikir, zikir yang paling utama, zikir yang teragung. Nah, makanya waktu kemarin saya jelaskan kapan sebenarnya kita mendapatkan afdalnya. Kalau kalimatnya la ilaha illallah, jadi kalimat zikir yang terafdal itu la ilaha illallah. Ya. Bahkan di dalam hadis Nabi kan disebut, kalaupun ditimbang bumi dan langit beserta isinya diseperti di mana, kemudian la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang sebelah lagi, itu masih jauh lebih berat la ilaha illallah. Jadi dari segi ucapannya gampang, tapi dari segi pahalanya sangat besar. Ini afdalnya. Cuman persoalannya kapan kita mendapatkan afdalnya? Apakah hanya sekedar mengucap la ilaha illallah langsung kita mendapat afdalnya? Kita mendapatkan afdalnya itu kalau ada ilmunya. Makanya sering kita sebut kalau iman ya afdalul zikir fa'lam annahu
yang terafdal ketahuilah. Kalau sudah ketahuilah kan harus ada ilmunya. Ya. Nah, mungkin kita mendengar kalau ada ilmunya. Ya. Jadi artinya kita mendapatkan afdal itu dari kalimat zikir ini kalau ada ilmunya. Nah, apa ilmunya supaya mendapatkan afdal dari zikir la ilaha illallah itu? Ya, terhimpun di dalam 4 bidang ilmu. Ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Ilmu syariat itu artinya mengucap kalimat la ilaha illallah dengan menggunakan ilmu syariat. Artinya dengan tajwidnya, panjang pendeknya, la ilaha illallah. Nah, sehingga saya sampaikan ya, bahwa ketika kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah itu harus kita jaga, jangan sampai berubah, baik berubah dengan bertambah hurufnya, atau berubah karena berkurang hurufnya, atau berubah karena bertukar baris. Kadang-kadang tanpa kita sadari terjadi perubahan. Misalnya la ilaha illallah sudah berubah menjadi atau berubah karena berkurang huruf. Kadang-kadang tanpa kita sadari lagi hurufnya hilang. Lailok. Jadi bukan la ilaha illallah, tapi sudah la ilaha. Ini juga atau bertukar baris. Sering kita dengar. Nah, kalau zikir yang masih dengar bukan masih pelajaran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal la-nya kan panjang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kawan, la ilaha illallah. Nah, ini menggunakan zikir dengan menggunakan memakai ilmu syariat. Jadi ya dilihat dari segi tajwidnya, panjang pendeknya, yang pertama. Yang kedua, berzikir dengan menggunakan ilmu tarekat. Ya, tarik itu kan jalan itu ada metode. Jadi berzikir dengan menggunakan metode. Ini tidak serta merta mengucap kalimat la ilaha lalu kita mendapatkan afdalnya. Bagaimana kita ya berzikir itu dengan menggunakan metode yang dipelajari dan disampaikan dalam kajian yang diberikan. Kemudian yang ketiga, berzikir yang dari la ilaha dan menggunakan ilmu hakikat. Kalau ilmu hakikat ini tentang isi, memahami isi dari kalimat itu la ilaha illallah. Ini apa isinya? Kalau kalimatnya la ilaha illallah itu kalimatnya. Kalau bahasa kitanya tidak ada Tuhan selain Allah, itu ahli bahasanya. Isinya mana? Nah, isinya kan di tauhid atau ilmunya ilmu tauhid. Jadi mengkaji isi atau membongkar ya, kalimat ini dari segi kajian. Apa sih isinya la ilaha illallah? Kemana arahnya la ilaha illallah? Ini kemarin saya sampaikan ketika kita membongkar ini, ternyata sifat 20 itu terhimpun di sini di kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah itu juga menunjukkan diri kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya nggak usah jelaskan lagi karena kemarin sudah saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu di
tingkat ilmu hakikat. Nah, di tingkat ilmu hakikat memakainya, bagaimana kita memakai dua kalimat syahadat ini setiap saat. Jadi bukan hanya diucapkan, bukan hanya sekedar diamalkan, tapi dipakai. Ini yang orang tua kita bilang itu yang akan dipakai nanti yang akan bermanfaat. Kita perlu kaji. Nah, sekarang persoalannya dari dua macam zikir, zikir jahat dan zikir hati, zikir yang diucapkan dalam zikir yang diingat, mana yang lebih utama? Ini yang persoalan kita pagi ini. Ya, mana yang lebih utama, zikir hati atau zikir jahat? Qala Asy-Syaikh Abdul Mawahib Asy-Syazili, ikhtalafu ayyuhuma afdalu dzikr, sirran aw da'wa. Kata Syekh Abu Al-Mawahib Asy-Syazili, ikhtalafu ayyuhuma afdalu dzikr. Mereka berbeda pendapat, ya, zikir yang mana yang lebih afdal, jahat atau hati, yang diucapkan dengan lisan ataukah yang diingat yang disebut dengan zikir hati, zikir yang disebut pakai hati. Sebab dua-duanya zikir jahat dan hati kan diperintahkan. Kalau yang zikir jahat dari hadis Nabi, ya, jadidu imanakum, kata Rasul, perbarui iman kalian. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Lalu Rasul SAW mengatakan, faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Inilah salah satu yang diajarkan beliau, banyak-banyak kalimat la ilaha illallah. Di Saudi Arabia itu diajarkan setiap selesai sholat fardu minimal 165. Walaupun mungkin di tarekat lain atau di guru yang lain itu tidak mewajibkan setelah selesai sholat fardu, bisa saja dilakukan di luar itu. Tapi yang kita pelajari dari pemasaran Al-Nom Surianya dianjurkan melaksanakan zikir itu 165 setiap selesai sholat fardu. Tapi kan ada hadis juga bahwa selesai sholat itu melaksanakan zikir dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dengan zikir ini bagaimana kalau menggunakan kalimat la ilaha illallah kemudian kita zikir 3 macam ini? Sebenarnya berapa itu? Tidak masalah. Mau pakai zikir maksud apa mau zikir jahat. Kalau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu kan memang disuruh Rasul. Setiap selesai sholat itu zikirnya dibaca. Cuman zaman sekarang sudah jarang. Kebanyakannya sampainya sami'na wa ata'na wa rabbana selesai. Enggak diteruskan. Padahal yang dianjurkan Rasul 3 ini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, mengapa ini 3 harus kita amalkan? Kalau secara
Rasul. Jadi kita dianjurkan untuk melaksanakan zikir yang 3 ini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Masing-masing 33. Ya. Tapi kalau kita coba memahami maksudnya, Subhanallah itu kan artinya Maha Suci Allah. Apakah kalau kita tidak menyebut Subhanallah Allah tidak Maha Suci? Ya enggak. Sebetulnya ada nggak ada yang menyebut Subhanallah itu Maha Suci. Ya. Apakah kalau kita menyebut Subhanallah bertambah suci Allah? Enggak ada, enggak ada pengaruhnya. Jadi bagi Allah enggak ada pengaruhnya. Nah, kita sebut Subhanallah Allah tetap Maha Suci, enggak sebut pun Allah tetap Maha Suci. Nah, tapi kenapa kita dianjurkan untuk melaksanakan zikir tasbih Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah? Kalau saya melihat ini merupakan zikir penyadaran supaya sadar dulu. Jadi Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Ini supaya sadar yang suci itu Allah, bukan kita. Jadi kalau dipahami dengan bahasa bebas, ya Subhanallah, Subhanallah, ya Allah, Kau yang suci, aku yang kotor. Ngaku kita kalau kita dikotor, yang suci itu Allah. Sedangkan kita ini ingin kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yang Maha Suci tidak menerima kecuali yang suci juga. Ini kan di sini masalahnya. Allah yang Maha Suci itu tidak menerima kecuali yang suci juga. Inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu Maha bagus, Maha indah, Maha suci. Dia tidak menerima kecuali yang suci juga. Nah, jangan kita kotor. Nah, berarti perintah untuk mensucikan diri kita. Kalau ingin kembali ke Allah, sucikan diri. Makanya kita baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Nah, setelah kita menyadari bahwa ini kita dikotor dan kita ingin kembali kepada Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Suci tidak menerima kecuali yang suci juga, maka kita perlu berusaha untuk mensucikan diri. Nah, bagaimana cara mensucikan diri? Yang kita belajar, bertanya kepada mereka yang ahlinya, bagaimana cara mensucikan diri. Ini yang juga kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, yaitu dengan 4 langkah. Yang pertama, suci dengan hadas dan najis. Yang kedua, mensucikan diri anggota tubuh zahir. Yang ketiga, mensucikan anggota tubuh batin. Dan yang keempat, mensucikan diri di rahasia atau mensucikan diri robbani atau ruh kudus. Jadi mensucikan ruh kudus, ruh robbani, diri kita yang sebenar diri kita. Nah, disucikan. Nah, metode mensucikannya kan beda-beda. Kalau mensucikan hadas dan najis pakai air, nggak ada air tayamum. Hadas besar mandi, hadas kecil mensucikan dari najis, buang benda, bau dan basah. Itu langkah awal. Masuk ke langkah yang kedua, mensucikan anggota tubuh zahir pakai istighfar dan taubat. Mensucikan anggota tubuh batin pakai zikir. Itu saya sekolah itu Allah. Mensucikan ruh robbani dengan cara mengenal diri. Kenal diri, maka kenal kepada Allah. Kenal kita kepada Allah, maka hilang sangkutan. Tak tersangkut lagi dengan apa dan siapa. Ketika sudah tak ada sangkutan, maka baru disebut bersih namanya. Nah, kita ini kan masih banyak tersangkut. Hati ini tersangkut ke jabatan, tersangkut ke harta, tersangkut ke makhluk, tersangkut. Nah, bagaimana supaya nggak ada sangkutan? Itu mengenal diri, kenal kepada Allah, kenal Allah, hilang sangkutan, baru bersih namanya.
Nah setelah kita mendapatkan itu, nah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pakai, bukan hanya diketahui, kan ya? Bukan hanya diketahui lewat ceramah. Setelah kita tahu, dipakai, diamalkan. Nah maka ini yang disebut tahalli, tajalli. Tahalli itu mengosongkan, mengakui diri ini kotor, yang suci itu Allah. Lalu kita belajar, tahulah kita tahalli, mengisi. Nah setelah kita isi, maka tajalli kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi makanya ini pola tahalli tajalli yang sifatnya umum. Nah sekarang ada yang khusus, ada tahalli tajalli yang sifatnya khusus apa? La ilaha illallah. Nah di situ dalam kalimat la ilaha illallah itu sudah terhimpun di situ ada tahallinya, ada tajallinya. Nah kalau kita sudah memahami ini ada tahalli tajallinya dari kalimat ini, ya, pakai ini saja sudah cukup sebenarnya. Ya. Dengan kalimat la ilaha illallah saja sudah cukup. Bahkan lebih utama daripada yang lain. Tapi kalau memakai dua-duanya, ya boleh-boleh saja, bagus. Nah, cuma agak lama duduknya. Ini kadang-kadang kan duduknya saja sudah nggak tahan karena sangat berat. Iya, iya. Makanya saya bilang kalau kaji di Arafah itu paling tidak 3 yang kita ajar. Yang diajar itu 3. Pertama ngajar pikiran supaya paham, yang kedua ngajar hati supaya bisa merasakan, dan yang ketiga ngajar pantat biar betah duduk. Kalau diajar pantat itu nggak betah duduk. Baru assalamualaikum ke kanan kiri berlangsung nggak betah dulu. Makanya ngajar supaya berlangsung. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, maka terwakililah atau tergantilah zikir ma'sur tadi dengan subhanallah Allahu akbar dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan itu lebih afdal. Kenapa beliau tadi singkat ucapannya, tetapi besar manfaatnya, besar pahalanya. La ilaha illallah itu sudah langsung menuju ke dalam, ya. Dengan kalimat la itu sudah menafikan yang ada pada hamba, mengisbatkan hanya kepada Allah saja. Jadi tidak lagi kita berpikir kemana-mana, ya. Langsung menuju ke situ, ke titik, ya. Apa yang dinafikan tadi la ilaha. Ilaha itu kan ilah, Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan, maka sudah dinafikan. Nah ketika kita mengucap tidak ada Tuhan, nah sekarang kita perhatikan sifat yang ada pada Tuhan itu apa? Jadi yang kita kenal sifat 7, itu sifat ma'ani. Di sifat ma'ani itu sifat 7 itu adalah sifat yang melekat pada zat. Kalau sifat wujud itu kan sebenarnya bukan sifat, tapi menunjukkan diri. Kalau sifat salbiyah bukan sifat yang melekat pada zat, maka disebut juga sifat salbiyah itu sifat khabariyah, menceritakan. Ya. Misalnya tidak terdahulu, kan? Mana bentuk terdahulu kan tidak kelihatan. Cuma menceritakan atau menafikan yang tidak pantas bagi Allah, bahwa Allah itu terdahulu, mustahil terkemudian. Jadi al-khabariyah. Jadi dia tidak melekat pada zat. Contohnya saja, ini umpama kita mengatakan baju saya baru, mana barunya kelihatan, hanya kabar saja.
tetapi itu menunjukkan bahwa belajar itu tidak sama. Jadi itu jadi artinya sifat syariah itu sifat Allah, itu tidak melekat pada zat. Jadi yang melekat pada zat apa? Sifat ma'ani, kodrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Nah ketika kita mengatakan la ilaha, tak ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Sedangkan sifat ini kan disifatkan Allah ke kita. Jadi sifat tujuh ini disifatkan Allah ke diri kita. Misalnya kodrat, ya kan, pada kita sanggup kita berjalan, sanggup kita mengangkat tangan kita. Ya. Kalau nggak ada kodratnya kan nggak sanggup kita mengangkat tangan. Angkat tangan sendiri nggak sanggup, apalagi mengangkat barang yang berat. Itu menunjukkan bahwa sifat kodrat itu ada pada diri kita. Iradat juga begitu. Allah bersifat iradat, tetapi sifat iradat itu ada di diri kita, disifatkan Allah pada diri kita. Kita punya keinginan, ingin tahu, ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin dapatnya keinginan. Nah keinginan kan iradat. Ya, sifat Allah yang disifatkan diri. Nah begitu juga misalnya sama mendengar, basar, melihat, itu bukan sifat kita sebenarnya, itu sifat Allah yang sifatkan pada diri kita. Nah ketika kita menyebut la ilaha, tak ada Tuhan, itu akan menafikan sifat tujuh itu dari diri kita untuk kita isbatkan hanya kepada Allah. Maka kita sebut la ilaha illallah, maksudnya apa? La hayyun illallah, la alimun illallah, la qadirun illallah, la muridun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la mutakallimun illallah. Nah ini baru kita nafikan, ya, ditiadakan dari diri kita, lalu kemudian diisbatkan hanya ke Allah saja. Nah itu sudah masuk kepada takalli, menafikan yang ada pada hamba, mengisbatkan hanya kepada Allah saja. Maka cukup dengan kalimat la ilaha illallah. Nah setelah kita memahami itu, ya sudah ada takallinya, kemudian takallinya. Lalu bagaimana? Mana tajallinya? Nah tajallinya itu tentu kita pahami, kita pakai dalam kehidupan kita keseharian. Maka saya katakan tadi zikir yang sifatnya simultan, tidak bisa diparsial sebenarnya. Yang diucapkan, yang diingat, kemudian yang dirasa, yang dipandang, simultan. Jadi setiap saat, entah kita berjalan, entah kita diam, entah kita bergerak, ya mungkin kita sholat, di luar sholat. Nah, 4 zikir ini harus simultan, terus menerus. Nah, maka disebut zikir yang banyak. Nah kalau zikir yang banyak itu masih 100.000, nah itu masih sedikit, masih bisa dihitung. Zikir yang banyak itu yang nggak bisa dihitung, gimana ngitungnya? Ya, setiap kita merasa, setiap kita memandang, yang terasa hanya ada Allah. Setiap kita pandang, yang kita lihat hanya ada Allah. Gimana menghitungnya lagi? Maka disebut ba'ain nama tu'adu wasam wajah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Sampai-sampai suatu nabi yang mengatakan man nazara syai'an wa lam yarallahu fihi famaluhu batil. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia. Jadi bagaimana kita menerapkan zikir ini dalam kehidupan keseharian? Itu yang saya katakan, yang dipakai, hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditompang. Maka sebenarnya kita ini yang menjadi persoalan utama di sini, Pak. Jadi bukan mengumpulkan pahala, bukan. Pahala itu kan akibat daripada perbuatan kita. Kita berbuat baik, maka Allah balas dengan baik, namanya pahala. Kita berbuat jahat, dibalas dengan yang tidak bagus,
pahala dan dosa ketetapan, bukan porsi permintaan. Tapi Bapak Ibu yang hormati, dalam kita melaksanakan zikir jahar ini, mana yang afdal, yang jaharnya apa khafinya? Ini kadang-kadang timbul ya dan perbincangan mana yang afdal, jahar dan khafi. Walladzi aqulu bihi, kata Asy-Syadzili ya kan, aku berpendapat innal dzikra jahran afdal liman ghalabat alaihi quwwah min alil bidayah. Nah, kata beliau, menurut saya zikir jahar itu lebih bagus ya bagi orang yang masih di tingkat ahli bidayah, pemula, yang masih pemula. Kayak kita ini masih pemula, ini belum puncak, masih belajar. Ya. Bagi kita yang masih pemula, zikir jahar itu lebih bagus. Kenapa? Makanya di dalam ilmu tarekat, zikir jahar ini menggunakan dua bahasa. Bahasa verbal dengan bahasa tubuh. Biar tahu ini la ilaha illallah, biar tubuh ini ngerti la ilaha illallah. Bukan hanya ucapan, tetapi tubuh pun merasakan. Nah, makanya saya katakan teman-teman kalau hanya sekedar kita dengar-dengar tapi tidak mengamalkan, itu hanya mampir pada pikiran, tidak masuk ke hati. Nah, kalau hanya mampir ke pikiran, nah ini jadi perdebatan. Oh, menurut saya begini, saya begini, hanya berdebat. Nanti kalau ketemu nanti mungkin dalilnya atau pemahamannya dari orang lain yang mungkin lebih sesuai dengan pikirannya, maka dia tinggalkan. Dikerjakan, diamalkan. Kenapa? Karena dia belum merasakan, hanya paham, tapi belum tentu mengerti, apalagi merasakan. Maka akan berbeda, Pak. Orang yang mengamalkan hanya mendengar, walaupun kita dengar ceramah, baca buku, tapi nggak pernah mengamalkan, akan beda. Bedanya di mana? Di keyakinannya. Cobalah kita perhatikan orang kampung belajar zikir, kata guru ini amalkan la ilaha illallah. Dia nggak mengkaji dalam baca buku, enggak. Setelah dia amalkan, ya, dia merasakan. Coba suruh dia berdoa, nggak mau nggak? Karena dia sudah merasakan. Tapi coba kita hanya mendengar ceramah saja. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah, di dalilnya, di dasar hukumnya, di hadisnya. Ngerti kita. Nah, akhirnya terjadi diskusi. Ada pemikiran nanti yang lebih baik dia tinggalkan. Maka kadang-kadang terjadi kenapa yang bicara keras-keraskan. Awal buka tulis, kan? Mengapa kita zikir sesudah sholat itu? Zikir la ilaha sudah sholat. Kan bisa zikir yang lain. Jadi perdebatan. Nah, kenapa? Karena dia belum merasakan. Tapi coba orang yang merasakan, Pak. Setiap selesai sholat dia merasa rugi kalau nggak zikir. Nah, dia sudah merasakan itu. Dan coba suruh dia, jangan zikir jahar itu bilang kamu nanti. Jangan zikir jahar itu bid'ah, nggak ada dalilnya, nggak bakal ditinggalkan. Salah satu contoh, nah, pada saya ceritakan juga. Ini kejadian betul. Dulu ada ya mantan preman pasar. Dia ini bincang-bincang dengan salah seorang ikhwan bahwa dia ini kepingin untuk taubat. Gimana caranya supaya bisa yang membimbing dirinya dengan lebih baik. Ya, kata kawan ini, ya belajarlah, belajar zikir. Di mana saya belajar? Dia ke Suriah.
tapi dia amalkan. Dia nggak mengkaji buku ini enggak. Pokoknya talqin dikit amalkan. Ini panduannya di rumah ya sudah. Tekun aja amalkan. Ya. Beberapa bulan kemudian dia sholat Jumat di Masjid Taqwa. Selesai sholat dia rupanya ada kawannya yang dulu sama-sama waktu masih zaman jahiliyah, sama-sama. Tapi yang satu ini sudah dapat petunjuk, dia sudah belajar zikir. Yang satu ini masih di alam jahiliyah. Dia juga sholat. Orang pada pulang, lalu ditunggunya kawannya. Enggak lengok, ketawa dari belakang. Setelah selesai kawannya itu panggil saya dulu. Gimana cerita? Geleng. Lagi belajar zikir. Zikir apa? Zikir tarekat dari saudaranya. Oh gila kamu nanti. Banyak zikir gila kamu nanti. Tahu nggak dalilnya itu? Ya nggak tahu ya. Saya kan nggak belajar hadis nggak itu. Saya selama belajar zikir kata guru amal, saya amalkan. Oh janganlah ikut-ikutan. Kalau tahu dalilnya sesat kamu nanti. Ceramah. Ya banyak kawan. Rupanya udah moceh terus, begitu panas juga tidak nggak tahan lagi diunggahnya. Ini dalilnya. Tinjunya bukan berbeda. Ini dalilnya. Kalau belum juga paham, nanti saya tambah dan nah ini artinya apa? Ya, bukan kita mengaji seperti itu, bukan artinya biar nggak tahu hadisnya apa, tapi karena disuruh merasakan, disuruh berarti nggak bakal. Tapi coba kalau hadis orang paham, dengar ceramah aja, timbul diskusi, akhirnya dia nggak merasakan. Maka walaupun sudah takin juga, karena dia belum pernah merasakan itu, merasa sungkan mengamalkan, tidak merasa kehilangan. Tapi kalau orang sudah merasakan, merasa kehilangan kalau nggak diamalkan, itu beda. Makanya kalau di kampung-kampung itu nggak langsung memahami dalilnya di hadis, amal. Saya mau belajar tarekat, saya sudah amalkan. Artinya, nah di kita itu kadang-kadang yang kurang. Kita hanya ingin menunggu pemahaman, tetapi kurang mengamalkan. Akibatnya kurang terasa. Oleh karena itulah maka dianjurkan bagi yang mubtadi, bagi kita ini yang masih pemula ini, lebih bagus zikir jahatnya. Oke kan supaya badan itu ngerti. Makanya saya katakan waktu talqin zikir ini menimbulkan nar dan nur. Ya. Nar itu api, membakar semua dosa yang pernah kita perbuat dan memperbaiki segala yang rusak. Yang masih rusak-rusak diperbaiki. Mana yang rusak? Nah, pemahamannya begini Pak. Ini lampu ini, ya kan nyala. Setrumnya ada, kabelnya terpasang, boklangnya bagus, ya. Nah begitu kita cetekan, nyala. Kenapa? Bagus, tersambung, nggak rusak. Nah persoalannya, ini lampunya masih bagus, ya. Kabelnya udah terpasang, setrumnya ada, dicetekan kok nggak nyala, rusak. Jadi ada yang rusak. Nah begitu juga diri kita nih Pak, ya. Sudahnya kita ini ada, kita ini hidup, kita ini paham, kita ini mendengar. Ya, ada azan, hayya 'alas shalah. Enggak ada geraknya mau salat. Berarti rusak. Ada yang rusak. Mestinya kalau dia bagus, hayya 'alas shalah, dipanggil waktu azan, tergerak mau salat. Ini enggak. Jojong aja ngobrolnya, hayya 'alas shalah, as-salatu khairun minan naum, kata semua zin. Selimut ditarik juga, bukannya bangun. Apa yang terjadi? Ada yang rusak.
Nah, zikir memperbaiki yang rusak-rusak itu. Supaya apa? Supaya begitu dicetekkan hanyalah as-salatu khairum minan naum, langsung bangun. Kadang-kadang belum azan dia sudah bangun duluan. Ini berarti nyala. Kalau sudah dipanggil begitu enggak tergerak, berarti ada kabel yang rusak. Lalu ya, dengan zikir ini insya Allah yang rusak-rusak itu menjadi bagus, diperbaiki. Makanya bagi yang tadi lebih baik zikirnya. Lalu bagaimana? Sendirian atau berjamaah? Sebaiknya berjamaah. Kenapa? Karena kalau kita berjamaah itu kayak ngecas. Kita lagi malas-malas nih, tapi begitu mendengar kawan zikirnya semangat, timbul pula semangat kita. Ya, cuma kalau sendirian kita lah, udahlah semangatnya memang kurang, ngantuk pula, sudah selesai lah itu. Ya, tapi kalau kita bersama-sama, ya, mungkin kita tidak begitu bersemangat karena capek atau karena kita ngantuk, tapi mendengar kawan sebelah tadi bersemangat benar zikirnya, timbul pula semangat kita. Saling nyentrum. Oleh karena itu dianjurkanlah berjamaah supaya timbul semangat kita untuk melaksanakan amal itu. Itu bagi yang tadi, ya, kita yang masih pemula, jangan ngaku semua mentahi dulu, belajar supaya kita bisa melaksanakan amal itu dengan sempurna. Tetapi bagi mereka yang muntahi, wa dzikru sir afdal liman ghalabat alaihi al-jam'iyah min ahli nihayah. Kalau dzikir sir itu lebih afdal bagi orang yang ahli nihayah, artinya orang yang muntahi, yang memang sudah ma'rifatnya, ya. Diamnya itu sudah zikir, Pak. Kita kadang-kadang sudah ngomong belum juga zikir. La ilaha illallah kata kita, mulut kita, tapi hati kita kosong. Ya. Makanya kadang-kadang zahirnya sepertinya beribadah, tapi ternyata isinya enggak. Lahirnya sholat, Allahu Akbar kata mulutnya, baca Al-Fatihah. Lahirnya sholat, karena kata Allah kan akhirnya sholat dan zikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu untuk ingat Allah. Nah kita sudah sholat, tapi yang kita ingat bukan Allah. Yang kita ingat utang belum bayar, kredit macet. Nah yang kita ingat hukum-hukumnya, rakaat berapa ini, nanti ya. Kemudian yang kita ingat bacaan-bacaan. Allahnya kapan diingat? Makanya nggak bisa ingat sesuatu kalau nggak tahu. Kalau bapak-bapak ingat yang tidak tahu kan nggak bisa. Nah mesti tahu dulu kita dengan sesuatu itu baru bisa kita ingat. Jadi ingat kepada Allah itu bertahap. Ada yang ingat hukum-hukumnya. Ini wajib, ini haram, ini sunnah, ini sah, ini batal. Nah kalau kita sholat misalnya dibacaan itu perlu. Gitu ya. Tetapi itu baru masuk pada hukum-hukum, belum ingat kepada Allahnya. Baru ingat, maka saya bilang kalau ada orang misalnya rajin betul sholat ibadahnya, selalu di awal waktu, bacanya fasih benar, tumakninahnya sempurna, bagus secara syariat. Tapi bagaimana dengan hatinya? Sudah bagus atau belum? Allah. Kenapa? Karena dua hal yang berbeda. Yang satu syariat namanya, yang satu lagi hakikat. Ada orang yang bagus lahirnya, tapi jelek di dalam. Ada orang yang bagus di dalamnya, tapi jelek lahirnya. Tetapi yang kita harapkan bagus lahirnya, bagus pula isinya. Ya, sempurna. Sholat kita di awal waktu, bacaannya sempurna, tumakninahnya sempurna. Nah kemudian isi di dalamnya juga bagus. Nah itu yang kita maukan.
Abid zahirnya, arif batinnya. Ada orang abid tapi tidak arif. Ya. Tapi ada orang arif tapi tidak abid. Yang kita harapkan abid dan arif. Ya. Ibadahnya sempurna, dia pun mengenal siapa yang dia sembah. Nah, contohnya saja kita katakan salat itu menyembah Allah. Nah, okelah kita terima bahasa itu, istilah itu. Jadi salat menyembah Allah. Kita pertanyakan yang kita persembahkan sama Allah itu mana? Apa yang kita persembahkan? Apa kita berdiri rukuk yang tidak sulit itu namanya menyembah? Itu perbuatan. Nah, satu yang kita pertanyakan, yang kita persembahkan sama Allah itu apa? Yang kedua, isi sesembahan kita itu apa? Isinya mana? Yang ketiga, munculnya sesembahan dari mana? Nah, ini kalau kita sudah kaji lebih jauh, apa yang kita persembahkan, apa isi sesembahan, dari mana munculnya sesembahan itu? Maaf Bapak Ibu yang saya hormati, karena kajian tasawuf, apa yang kita persembahkan? Kita kembali ke diri kita, maka mengenal diri dulu. Ada tubuh zahir, ada tubuh batin, kan begitu. Ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Kalau singkat, zahir dan batin. Persembahkan tubuh zahirmu kepada tubuh batinmu. Persembahkan tubuh batinmu kepada rahasia diri. Jadi bukan persembahan sebagai sesajen, bukan. Menyembah Allah, ya. Allah yang kita sembah, jangan sembah diri loh. Kalau akunya itu arahkan kepada tubuh kita, ya, sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat. Akunya yang mana? Ya, kalau akunya ditujukan kepada tubuh kita, berarti kita nyembah patung. Belum menyembah Allah. Ya, yang kita rasakan tubuh inilah yang kuasa, tubuh inilah yang hidup, tubuh inilah yang bisa dibaca itu. Kalau arahnya ke sana sama dengan menyembah patung. Kita bikin diri kita ini sebagai patung. Kapan nyembah Allahnya? Ini maaf, ini kaji tasawuf Pak. Memang kalau kita rasakan secara syariat, ya kita lah yang sholat, ya. Kita yang berdiri, ya. Nah, tapi coba masuk ke dalam. Jadi kalau kita arahkan akunya itu ke arah tubuh, itu sama dengan nyembah patung, belum nyembah Allah. Ya. Tapi kalau akunya itu karena kita sudah ngaji sedikit-sedikit, ternyata tubuh kita ini, gitu ya, hidupnya karena ada ruh, ada nyawa. Berarti yang kuasa itu ruh kita, bukan tubuh. Tapi kalau akunya itu ditujukan kepada ruh, kepada nyawa kita, sama dengan nafsu. Menyembah nafsu, belum menyembah Allah juga. Nah, bagaimana arahnya? Akunya itu ke Allah, bukan akunya ke tubuh, bukan akunya ke nyawa, tapi akunya ke Allah. Boleh enggak kalau terzahir seperti itu? Ya, tidak boleh bagi kita yang tidak paham. Tapi kenyataannya Nabi sendiri SAW itu menyatakan yang kita sebut hadis kursi. As-sawmu li wa ana ajzi bi. Puasa itu aku yang balas. La ilaha illallah hisni man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Man dakhala hisni amina min adzab. La ilaha illallah itu benteng aku itu. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah berarti masuk ke dalam benteng. Siapa orang yang sudah berada dalam benteng aman dari siksaanku. Nah, yang mengucapkan kalimat kan Rasul. Tapi tunya itu kan bukan Rasul, Allah. Nah, ini yang saya katakan tadi, duduknya di mana? Nah, di kita ini duduknya masih di tubuh, Pak. Maka saya katakan kalau duduknya di tubuh nyembah patung. Kapan kita menyembah Allah? Nah, di sini pentingnya kita untuk mengkaji lebih dalam tasawuf supaya jangan hanya
ibarat perkataan badan payah hati susah. Perasaan kita sudah rajin betul ibadahnya, tapi kenyataannya masih nyembah dulu, juga patung itu lah. Masya Allah. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Itu karena itu ya kita perlu yang dari awal tahalli tajalli ke arahnya mengarah ke tauhid ke sana arahnya. Nah bagi mereka yang sudah paham itu sudah sampai pada tingkat muntahi tadi, lebih baik yang sir daripada jahat. Makanya kenapa? Karena setiap saat Pak, ya, kalau masih dijahatkan ada waktunya. Ada saat sesudah salat berzikir. Kalau bagi mereka yang muda enggak. Setiap yang dipandang itu terlihat adanya Allah. Setiap yang dia merasakan ketiadaan dirinya yang ada Allah. Jadi bagi mereka yang tidak mengetahui, lebih baik yang sir. Ya. Dan tapi tidak pula meninggalkan yang jahat. Bapak Ibu yang saya hormati, ya saya kira itu. Jadi untuk memahami afdalnya bagi yang tidak tadi sebaiknya lakukan itu jahat. Sekali bagi orang yang sudah mengetahui akan lebih baik. Mudah-mudahan kita juga tertunjuk pada Allah. Saya kira untuk sementara demikian, mungkin akan berkembang dalam diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, setelah penyampaian materi diberikan kesempatan masing-masing satu pertanyaan. Biar karena sudah siap dan jamaahnya lain biar kebagian, kita batasi dengan 3 pertanyaan saja. Dimulai menunggu sunnahnya dari sebelah kanan. Monggo Pak, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dari sebelah kanan dulu Pak. Ada Pak? Cukup dari depan. Penadakan. Itulah yang saya jelaskan tadi. Jadi kita mendapatkan akal itu dilihat dari 4 bidang ilmu tadi. Kalau dilihat dari bidang ilmu syariatnya, ya terpenuhi ya makhrajnya, kalimatnya, makanya Mas dulu beberapa kali mengeluarkan maklumat zikir yang terakhir, yang sempurna. Itu ada dari segi ilmu syariat. Jadi artinya tidak menunjukkan fitnah. Tapi bagaimana orang yang mikirnya seperti yang ditanyakan tadi, yang kedengaran illallah, illallah, illallah. Ya dia yang tahu, yang bersangkutan yang tahu. Sebab bukan zikir illallah saja sebenarnya, dia tetap zikir la ilaha illallah, tapi di dalamnya la ilaha illallah yang kedua terdengarnya illallah. Nah inilah kadang-kadang menimbulkan fitnah. Makanya sebaiknya supaya tidak menimbulkan fitnah, disempurnakan sesuai dengan ilmu syariatnya la ilaha illallah. Tapi kalau ada orang zikirnya illallah, illallah, apa disalahkan? Jangan. Sebab kita tak tahu sehati. Tak boleh juga disalahkan. Boleh jadi dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tidak dijaharkan. Dia illallah, illallah. Yang kedengaran illallah saja. Maka kita tidak langsung tidak boleh
sudah tahu isi hatinya. Ya. Maka ya untuk kekhususan bagi mereka yang seperti itu sangat boleh jadi memang dia akhirnya sempurna kalimatnya, cuma ada bagian yang disembunyikan. Maka kita berhusnuzon saja. Namun inilah yang kadang-kadang menimbulkan fitnah. Nah, supaya tidak menimbulkan fitnah, sebaiknya kita ikuti aturan syariatnya. Jangan sampai kita menimbulkan fitnah tadi. Ada yang intinya illallah. Sebenarnya bukan illallah saja, ada di hatinya itu la ilaha illallah, penegasannya illallah. Bagi kita yang enggak paham kan, zikirnya berubah. Kan terjadilah. Saya kira itu. Apalagi bagi mereka yang sabar, ya, yang sudah tak terkendalikan zikirnya, ya, kadang-kadang berubah. Nah, tapi jangan ditiru, karena hanya bagi mereka yang memang sudah ya mampu dalam ma'rifat, tenggelam di lautan ma'rifat, dia sudah tahu. Contohnya saya pernah baca buku ceritanya Abu Yazid Al-Bustami. Ini maaf, hanya sekali kita paham. Ya. Mulai zikir awal nah, karena sudah lama zikirnya berubah. Jadi si guru tadi Abu Yazid Al-Bustami jadi bukan la ilaha illallah tadi, ya, yang dia anak. Kagetlah si murid tadi kan. Allah kan artinya kan aku Allah kan. Kok berubah? Begitu selesai sholat, si murid itu ngomong, Tuan Guru, kok zikirnya berubah? Tuan Guru, berubah gimana? Ya Tuan Guru tadi ngomongnya bukan la ilaha illallah tapi anallah, syirik, halal darahnya dibunuh. Kalau betul Abu Yazid Al-Bustami yang ngomong seperti itu, bunuh saja. Besok tanpa pedang. Ya, kalau ketika Abu Yazid Al-Bustami ngomong seperti itu, anallah, pancung saja leher. Halal darahnya dibunuh. Kata beliau. Nah besoknya si murid tadi bawa pedang itu. Nah kata gurunya begitu. Kalau Abu Yazid Al-Bustami itu ngomong begitu lagi, halal darahnya, syirik. Nah begitu mulai zikir la ilaha illallah. Nah di ujung anallah. Nah si murid tadi ambil pedang, dipancungnya leher, lewat kayak mancung angin. Nah nggak penggal-penggal leher. Nah berkali-kali pancung lewat. Enggak putus leher. Ya. Selesai zikir, gitu ya. Si murid cerita, Tuan Guru, zikirnya kayak kemarin lagi. Gimana? Ya anallah bukan la ilaha illallah. Syirik saya bilang. Pancung leher sudah, kan selesai pancung. Tapi lewat aja pedangnya. Berarti bukan Abu Yazid yang ngomong itu. Nah, ini dari sini. Nah, makanya kita tidak paham lah ya kalau artinya yang begitu. Kita kadang-kadang menilai lahirnya saja, tapi isi hatinya kita tidak paham. Makanya ketika kita mendengar kita seperti ya robah tadi, jangan langsung kita salahkan. Kenapa? Kita tidak tahu isi hatinya. Kita hanya melihat dalam tataran syariat, tapi kita tidak tahu dalam tataran hakikat. Nah, itu Pak ya. Nah, tapi kita bicara syariatnya dulu. Artinya secara syariat harus sempurna, makhrajnya, panjang pendeknya, supaya tidak menimbulkan fitnah. Jangan kita buang syariatnya, langsung masuk ke hakikatnya. Ilallah, saya masuk ke hakikat belum tentu, Pak. Paham enggak? Kayak kita kalau zikir yuman, la ilaha illallah, la mawjud illallah, benar enggak? Itu kan omongan, la mawjud illallah. Itu
hakikatnya begitu, tidak perlu diucapkan sebenarnya. Itu bukan kalimat syariat, kalimat hakikat. Cuma di kita ini karena di bukunya begitu, la ilaha illallah, la wujud illallah. Baru omongan, hak isinya nggak tahu. Ya, la ilaha illallah hayyun baqi. Gitu ya. Itu kalimat-kalimat hakikat yang tidak perlu diucapkan. Tapi karena ketidaktahuan kita, begitu tulisan di buku ya kita ucapkan juga. Hayyun baqi, hidup dan kekal. Nah, jadi Bapak Ibu ya, jadi ketika kita melihat dan mendengar ada safah seperti itu, kita tidak boleh langsung menyalahkan. Ya, karena kalau kita menyalahkan, berarti kita hanya duduk di syariat, kita tidak tahu isi hatinya. Ya, benar. Makanya kalau istilah saya di gelanggang mana kita berada, kita harus bermain sesuai dengan lapangan. Kalau berada di dalam lapangan bola kaki, main bola kaki, jangan main pingpong di situ. Kebesaran lapangannya. Begitu juga kalau dalam lapangan basket, nah jangan main bola kaki pula di situ, kecilan. Artinya, ketika kita berada dalam lapangan syariat, kita harus duduk di syariat. Tapi ketika kita berada di lapangan tasawuf, hakikat duduk di tasawuf. Cuma di kita ini kadang-kadang di lapangan bola kaki, tapi masih main pingpong. Ya, kita berada di lapangan tasawuf, tapi masih berpikir syariat. Contohnya begini, kita ini belajar tasawuf, zikir, lalu ada di antara yang fana, katakanlah dia mungkin dia berdiri, dia berguling, begitu. Nah, kan gila agamanya. Ini kan pandangan berada di lapangan tasawuf, tapi kitanya masih berpikir syariat. Kalau sudah berpikir tasawuf, enggak peduli. Mau dia berguling, mau dia berguling, terserah. Sebab dalam pandangan hakikat tidak melihat orang itu berguling-guling, enggak. Tidak melihat orang itu mungkin enggak. Allah memperagakan af'alnya lewat orang itu. Jadi yang kita pandang af'alullah, bukan si A berguling-guling. Udah diam aja, mau guling-guling terserah. Mau mungkin dia terserah. Nah, ini namanya kita berada di lapangan tasawuf dan berpikiran tasawuf hakikat. Nah, yang sering trouble itu kan begitu. Kita berada di lapangan hakikat, tapi masih berpikir syariat, enggak kelop begitu. Sehingga timbullah fitrah-fitrah tadi. Nah, mestinya kalau sudah berada di lapangan tasawuf, berpikir hakikat, berpikir tasawuf, tidak lagi memandang si A meki-meki, enggak. Tidak lagi memandang si B itu berdiri misalnya, ya berguling-guling, enggak. Yang kita lihat Allah memperagakan af'alnya lewat hamba. Begitu. Saya kira itulah ya. Terima kasih. Ini ada yang lain. Silakan. Bapak itu dulu. Assalamualaikum. Tadi kita harus mengenal Allah. Karena mengenal Allah kita harus mengenal diri. Nah, bagaimana metode mengenal diri? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengenal diri dikaji, dipahami, mengkaji diri. Kalau di kajian kan ada berangkat dari sifat Rasul besar. Ya. Sebelum kita guru mengajarkan kepada kita, terkenallah oleh kita, terbukalah yang itu, terbukalah yang tahu, terbukalah yang berkata-kata. Sesudah kita berguru, guru sudah mengajar pada kita, itu tumbuh yang kasar, karena itu tumbuh yang halus. Jadi artinya mengenal diri itu mengenal
siapa diri kita ini. Bukan mengenal siapa bapaknya, siapa emaknya, ya, lahir tanggal berapa, di mana tinggal alamatnya, bukan itu. Mengenal diri, ya keasalan. Maka kita kaji diri kita ini ada diri yang zahir, ada diri yang batin. Nah keasalan, nah kita coba mengasal supaya kita paham keasalan tubuh yang kasar, keasalan tubuh yang halus. Keasalan tubuh yang kasar itu dari 4 anasir, air, api, tanah, itu kan asal. Air itu menjadi apa pada kita? Menjadi tulang bagi kita, menegakkan alam batang tubuh. Api itu menjadi darah bagi kita, menerangi alam batang tubuh. Angin menjadi urat bagi kita, menggerakkan alam batang tubuh. Tanah menjadi kulit dan daging bagi kita, mengokohkan alam batang tubuh. Berarti apa? Itu tubuh yang kasar. Nanti akan dikaji lagi keasalan tubuh yang halus, wujud ilmu nur suhud, wujud yang mana, nur yang mana, ilmu yang mana, suhud yang mana. Nah, berapa yang dari Allah, berapa yang dari bapak, berapa yang dari ibu, dikaji lagi. Nah, sehingga ada 4 di luar, 4 di dalam. Mana yang 4 di luar, mana yang 4 di dalam? Kulit, daging, urat tulang, urat tulang. Mana yang 4 di dalam? Hati, jantung, limpa, kendu. Ya, di akhirnya kita mengkajinya, mengenal. Pada akhirnya kita kita ini tidak ada apa-apa, tahu kita Allah yang kuasa, kita yang lemah. Tahu kita Allah yang melihat, kita yang buta. Tahu kita Allah yang kaya, kita yang miskin. Nah setelah kita tahu itu, ingat kita kepada Allah, menjadi tenang. Tapi kalau tidak ingat kepada Allah, nggak jadi tenang. Contohnya begitu. Dan ada ayatnya, ya Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah, dengan mengingat Allah hatimu tenang. Nah sekarang ada orang datang ke kita, lalu orang itu ngomong, bapak ditolong, miskin lagi, pura-pura jadi kaya. Digitukan orang, kira-kira marah enggak? Marah. Kenapa marah? Karena kita merasa kaya, dibilang orang miskin. Kita merasa pintar, dibilang orang bodoh, makanya kita marah. Coba ingat Allah. Bapak ini tolong. Alhamdulillah, kamu sudah tahu saya tolong. Yang pintar itu Allah. Bapak ini miskin, ya saya miskin. Yang kaya itu Allah. Tenang. Ya kan? Berarti kita ingat Allah yang kaya, kita yang miskin. Ingat Allah yang pintar, kita yang bodoh. Pada akhirnya kan membuat hidup kita menjadi tenang, terarah. Ya. Kemana arah hidup kita? Kalau kita sudah mengenal diri kita. Jadi cara mengenal diri dikaji. Dan itu perintah, Pak. Ya, bahkan wajib. La yasahul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Nah, mengenal yang kita sembah itu siapa, itu dikaji. Mengenal Allah. Tidak bisa dikenal Allah itu secara langsung. Kenapa? Allah itu ghaibul ghuyub, maha ghaib. Tidak bisa dikenal ya secara langsung. Maka dilarang oleh Rasul. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi. Pikirkan ciptaan Allah, jangan pikirkan zatnya. Patulik, Anda akan celaka. Mana ciptaan Allah? Nah, ini ciptaan Allah. Diri kita ciptaan Allah. Kenapa kita nak kaji ini? Ya, mengenal diri kita, ya insya Allah kita akan tahulah kepada yang menciptakan diri kita. Ibaratnya kalau kata orang tasawuf itu ya, kalau kepingin manis, Pak, nggak usah nyari, nggak usah dicari manis itu, cari saja gula, nanti manis dapat. Kepingin asin, nggak usah dicari, cari saja garam, nanti asinnya dapat. Nah, ya. Kalau mengenal Allah, kenal saja dirimu, nanti kau akan kenal siapa itu Allah. Nah, makanya saya katakan nggak bisa kenal kepada Allah tanpa tasawuf. Ada orang yang ahli tasawuf betul ya. Tasawuf bid'ah segala macam silakan saja. Tapi apa Anda bisa mengenal Allah tanpa tasawuf?
nggak bisa. Walaupun kita hafal 30 juz Al-Quran, ya, itu baru hafalan Pak. Ya, walaupun kita rajin sholat itu hukum-hukum Allah. Nah Allahnya mana? Nggak bisa didekati tanpa tasawuf. Makanya 3 ini Islam, iman, ihsan ini seperangkat, nggak boleh ditinggalkan salah satunya. Ada orang yang anti tasawuf, bid'ah segala macam dikatakan. Pokoknya dia rajin saja sholat, puasa, dan silakan saja, tapi itu syariat. Itu hukum-hukum Allah. Ya, yang ingin kita kenal itu yang punya, yang menciptakan hukum itu Allah, nama alif lam lam ha. Yang punya nama siapa? Contoh Pak siapa Pak? Sony. Pak Sony. Ya, Pak Sony. Nama. Ya, nah, saya tahu nama beliau itu Pak Sony. Lalu saya tulis di kertas selebar 2 jari, Bapak Sony. Lalu saya gulung-gulung ke kantongnya. Pasar saya ketemu kawan, mau kemana? Gue mau ke pasar sama siapa? Sama Pak Sony. Mana Pak Sony-nya? Saya keluar Pak Sony. Nanti saya tanya, kebetulan ada simpang, ya simpang jalan, saya keluar Pak Sony, kita ke kiri atau ke kanan? Kira-kira bisa jawab nggak? Nggak bisa, karena nama. Tapi kalau saya bawa yang bernama Sony, berjalan berdua, ya kan? Pak Sony, ini kita ke kanan lagi. Oh, ke kanan aja ya. Ngomong dia. Kenapa? Yang saya bawa orang yang bernama Sony. Bukan nama Sony saja yang kita bawa. Nah, kalau kita nyembah Allah nama, nggak tahu siapa yang punya nama, itu baru nyembah nama. Dan maka seorang bilang, lantas siapa yang nyembah nama syirik Pak? Yang kita semua yang punya nama itu loh. Kalau kenal ini hukumnya wajib, ini sunnah, itu baru kenal hukum. Yang kita yang kenal itu yang punya itu loh. Paham apa ini? Itu maksudnya. Jadi mengenal diri itu kayak gini, nggak usah dicatat alamatnya di mana. Nggak usah. Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan terakhir baik yang sudah siap, pertanyaan terakhir. Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya, sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Kita diperintahkan sholat bahwa kita itu melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Bagaimana menata pikiran, syukur, juga menata hati di dalam sholat untuk mengingat Allah tersebut, hubungannya dengan bahwa sholat kita secara syariah telah ada bacaan-bacaannya dari Allah Akbar, kita Al-Fatihah dan seterusnya sampai satu akhir. Bagaimana ya cara menata pikiran dan hati mengingat Allah selama dalam sholat, hubungannya dengan bacaan-bacaan sholat itu? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya diawali dari kajian tauhid. Kalau di Arafah kan saya sampaikan fikihnya dulu, setelah selesai fikih baru masuk ke tauhid. Ya. Di akhir kajian tauhid itu tersimpullah zat dan sifat. Di situ pangkalnya. Kita pahami dulu mana zat, mana sifat. Kalau nggak terbedakan ya ini memang susah. Ya. Maka duduknya di tauhid itu dulu. Kita kaji tauhidnya dulu, baru masuk ke tasawufnya. Nah kadang-kadang kita agak kebingungan karena kita langsung masuk ke tasawuf, tauhidnya belum. Ya kan? Kadang-kadang ibarat orang ya naik kelapa, kalau dia mandi
manjat dari bawah sampai ke pucuk kelapa kan gampang turunnya, memang sudah dilewati. Nah yang repotnya kalau dibangkut sama helikopter diturunkan di pucuk kelapa, merasa sudah tinggi, begitu turun nggak tahu jalan, stres kata orang, kan? Merasa sudah hebat, sudah tinggi, begitu mau turun nggak bisa, nongkrong aja di pucuk kelapa. Nah ini makanya kita mesti dari bawah. Tauhid dulu. Nah di tauhid nanti terbedakan mana zat mana sifat. Yang berbuat sifat, ya. Nah lalu yang menggerakkan zat. Makanya saya katakan maaf yang kena kajian di tasawuf. Sebenarnya kalau dilihat dari kacamata tasawuf, salat itu apa? Penyaksian zat kepada sifat. Itu salah itu kan penyaksian zat kepada sifat. Bapak kalau sholat biasanya berdiri apa duduk? Dari mana Bapak tahu Bapak berdiri? Tahu dari mana? Nah, coba direnungkan. Kita sholat kita berdiri, tahu dari mana kita berdiri? Orang nggak pernah kasih tahu sama kita, tapi kita berdiri. Dari mana kita tahu? Karena mata kita melihat, badan kita ini berdiri. Jadi yang tahu mata. Makanya ada tanduknya. Af'al, ya kan ada rukun salat itu kan 3 ada. Ada namanya rukun fi'liyah, ada rukun qauliyah, ada rukun qalbiyah. Jadi rukun fi'li, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Yang fi'li ta'allunya kepada basar, yang qauli ta'allunya kepada sama. Oh kita baca Al-Fatihah ketika salat, dari mana Bapak tahu Bapak baca Fatihah? Karena didengar sama telinga kita. Nah, sekarang ngedengar enggak ketika kita baca Fatihah? Ngelihat enggak kalau kita lagi berdiri, lagi duduk rukuk? Maka sering kali kita ini lupa berapa rakaat sekarang. 1 atau 2. Kenapa? Karena kita tak pernah melihat tubuh kita ini lagi berdiri duduk. Nah, di sini makanya kaji tasawufnya itu ya penyaksian zat kepada sifat. Nah, bagaimana penyaksian zat kepada sifat? Nah, harus dikaji lebih jauh. Kita tanya sama mereka yang ahli, kita belum ahli. Ya, itulah ya. Jadi untuk menata mana bacaan kita, siapa yang membaca? Ya, misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ngomong siapa? Yang dituju siapa? Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, kan kepada Allah. Jadi siapa yang ngomong? Siapa yang dituju? Nah ini makanya 2 ini zat dan sifat. Itu menatanya. Makasih, nanti dikaji lebih jauh. Cukup ya, Bapak yang ada kesempatan mungkin pada pertemuan minggu depan kita prioritaskan untuk pertanyaan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Allah yang menyampaikan materinya. Mohon untuk yang mempertahankan Baik, Bapak Ibu, kita baca doa dan kafaraah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa 'allamtani wa
Karena itu mari kita tutup acara kita dengan